Cara pemberian makan kepada ikan berdasarkan jumlah pakan yang diberikan itu bisa kita bagi atas 3. Yang pertama, ad libitum. Yang kedua adalah ad satiation. Cara pemberian pakan yang ketiga adalah dengan menetapkan berdasarkan persentase terhadap biomasa ikan. Sebelum kita menonton videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, klik loncengnya, like dan komen, dan bagikan ke media sosial teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris. Saat ini saya berada di Laboratorium Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UHO. Di sini kita sedang memberi makan ikan-ikan koi dan ikan-ikan mas, komet, nila, lele. Ini adalah kolam dan spesies-spesies yang dipelihara di Laboratorium Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, sambil lalu biar menjadi pengetahuan, saya ingin menyampaikan cara-cara memberi makan kepada ikan. Cara pemberian makan kepada ikan berdasarkan jumlah pakan yang diberikan itu bisa kita bagi atas 3. Yang pertama, ad libitum. Jadi ad libitum itu maksudnya ikan bisa memperoleh pakan kapan saja dan sebanyak apapun yang dia mau. Nah, biasanya pemberian pakan secara ad libitum itu dapat kita sampaikan contoh seperti pada larva, ya. Jadi kita tahu bahwa di pembenihan, katakanlah pembenihan udang, jadi mulai dari fase telur menetas itu di dalam media, di dalam air itu kita sudah lepaskan chlorella misalnya, yang sesuai dengan bukaan mulut dari si larva. Dan kalau kita datang melihat ke medianya menjadi berwarna hijau, artinya hijau oleh ketersediaan chlorella. Nah, ini yang disebut dengan ad libitum. Setiap saat larva ingin makan, ada chlorella di sekitarnya. Nah, meningkat ke ukuran yang lebih besar, mungkin ditambah dengan Setoceros, ya, atau Artemia, yang jumlahnya juga tidak terbatas, sehingga setiap saat larva ingin makan, ada makanan di sekitarnya. Itu yang disebut dengan ad libitum. Yang kedua adalah ad satiation. Ad satiation itu artinya sampai dia kenyang. Jadi itu untuk ikan-ikan dengan karakteristik yang menyambar makanan. Contoh mungkin seperti ini. Kalau kita lempar makanan, ikan nilanya langsung menyambar. Ya. Ini bisa kita melakukan metode ad satiation dengan memperhatikan setiap kali kita melempar makan, dia masih berebut, berarti dia itu belum kenyang. Jadi ad satiation artinya sampai dia kenyang. Jadi kita kasih lagi, dia sambar, dia masih sambar. Kita kasih lagi, dia masih sambar. Nah, itu berarti belum pada level kenyang. Nah, ketika kita berikan berikutnya, kemudian kondisinya sudah seperti ini, masih ada di permukaan dan dia sudah tidak sambar, maka itu kita bisa jadikan tanda bahwa itu dia sudah kenyang. Nah, selanjutnya untuk tujuan penelitian, biasanya kita diharuskan mencatat jumlah pakan yang diberikan. Nah, untuk satiation ini, ad satiation, jadi kita harus menyiapkan pakan itu dalam bentuk packing-packing yang sudah kita tahu jumlah beratnya. Katakanlah 20 gram, 50 gram, 30 gram, tergantung kebutuhan. Setelah kita memiliki data dasar berapa banyak pakan yang diberikan kepada satu kolam sehingga dia kenyang. Taruhlah misalnya kita punya 100 gram. Jadi kita punya 100 gram di tangan. Yang kita sudah tahu jumlahnya 100 gram. Kemudian kita berikan kepada kolam. Sampai si ikan itu
kenyang. Nah, sesudah ikan kenyang, kita pastikan dia kenyang dengan melihat bahwa dia sudah tidak berminat pada makanan yang diberikan. Yang ada sisa di tangan kita ini yang kemudian kita timbang. Nah, berapa hasil penimbangan yang ini kita kurangkan dengan yang awal tadi. Kalau misalnya tadi kita punya 100 gram di genggaman ini, kemudian setelah ikannya kenyang, kita timbang, yang tersisa misalnya tinggal 25 gram, berarti yang saya berikan tadi ke sini sebanyak 75 gram. Itulah yang kita catat untuk data pemberian pakan kali ini. Kalau misalnya kita memberikan makan 2 kali, maka kita lakukan hal yang sama di sore hari, dan kita catat lagi, dan itulah pakan yang diberikan di sore hari itu. Nah, dengan menjumlahkan pakan yang diberikan pada pagi hari dan sore hari, kita dapat jumlah makanan yang dimakan hari ini. Jadi kalau budidayanya misalnya berlangsung 45 hari, data itu kita catat terus setiap hari dengan rajin, dengan disiplin, dengan telaten, sehingga setelah 45 hari penelitian selesai, kita jumlahkan jumlah pakan itu sehingga kita dapat total pakan yang dikonsumsi oleh ikan. Nah, kemudian cara pemberian pakan yang ketiga adalah dengan menetapkan berdasarkan persentase terhadap biomasa ikan. Ini yang biasa kita kenal dengan dosis. Nah, misalnya di awal penebaran, kita punya data bahwa ikan yang ada di sini jumlahnya misalnya 500 gram. Maka dari 500 gram itu kita tetapkan berdasarkan literatur atau mungkin dengan studi pendahuluan bahwa pakannya misalnya 6% per hari. Nah, kita bikinlah atau hitunglah jumlah pakan yang kita berikan dalam satu hari. Berarti 6%, berarti 6 per 100 kali 500 gram. Itu berarti sekitar 30 graman yang kita berikan dalam satu hari. Nah, kalau 30 gram itu kita bagi 2, maka pagi hari kita kasih 15 gram, sore hari kita kasih 15 gram. Jadi kita tidak peduli apakah dia sudah kenyang, apakah dia masih lapar. Pokoknya kita tetapkan bahwa porsimu adalah 6% per hari. Nah, ini tentunya berlaku dalam kurun waktu yang terbatas. Misalnya, kalau benih kita tetapkan selama 15 hari, kita kasih 6% dengan biomasa dasar pada saat awal penebaran 500 gram. Nah, sesudah 15 hari, kita melakukan lagi penimbangan ulang. Jadi kita ambil lagi semua ikannya, kita timbang lagi berapa biomasanya setelah 15 hari pemeliharaan. Mungkin pada saat 15 hari kemudian, yang awalnya 500, itu berubah menjadi 530 gram. Sehingga pada pemberian pakan berikutnya, kita membuat biomasa itu menjadi 530 gram. Jadi 6% kali 530 gram. Ya, misalnya kita dapatkan jumlah berapa, nah itu lagi yang kita lakukan pemberian. Sehingga di dalam akumulasi datanya nanti, kita bisa mencatatkan bahwa pada hari pertama sampai hari ke-15, dengan porsi atau dosis 6% kali 500 gram, kita memberikan pakan setiap hari sebanyak berapa, dan kita kumpulkan dalam 15 hari. Tetapi pada hari ke-16 berubah lagi jumlah pakannya berdasarkan perhitungan 6% kali biomasa yang baru, yaitu 530. Nah, setelah misalnya hari ke-30, hari ke-31 kita timbang lagi untuk berat pakan atau berat biomasa yang baru. Ya, kemungkinan 590 atau berapa, itu lagi yang kita kali dengan 6%. Sehingga dalam kurun waktu 45 hari kita punya akumulasi pakan yang kita dapatkan. Dari situlah kita dapatkan jumlah pakan yang diberikan selama suatu periode tertentu. Nah, jumlah pakan ini apabila kita bagi dengan banyaknya bobot yang bertambah selama periode penelitian, kita bisa mendapatkan angka, kita bisa mendapatkan apa yang disebut dengan konversi pakan atau food conversion ratio. Nah, ini adalah
gambaran bagaimana melakukan penelitian atau penghitungan dengan konversi pakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.